Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam keadaan berpuasa di bulan suci Ramadan, dan tetap menjalankan aktivitas kalian seperti biasanya. Dan jangan lupa perbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Hari ini kita berjumpa lagi dalam materi Sanlat Pesantren Kilat Ramadan 1442 Hijriah, yaitu dengan materi wawasan keislaman dan kebangsaan. Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang keislaman dan kebangsaan. Keislaman dan kebangsaan ya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam berorganisasi, dalam berdakwah dan lain sebagainya ya. Dalam berorganisasi atau berdakwah kita harus kuat dalam kedua wawasan tersebut, yaitu tentang keislaman dan kebangsaan. Bukan hanya memahami, namun juga harus terinternalisasi ya, diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan. Untuk itu perlu pemahaman bagaimana konsep keimanan dan kebangsaan. Yang pertama yaitu tentang Islam dan karakteristiknya. Secara bahasa ya, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat ya, sentosa, damai, tunduk dan berserah diri. Kata salima kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan. Kepatuhan, ketundukan, dan berserah diri. Ya. Jadi, seorang muslim itu harus patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu pula, Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, ya, serta damai dan mendamaikan. Sedang secara terminologis, secara istilah, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia ya melalui utusannya ya, melalui risalahnya yaitu Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sebagai sebuah agama, Islam sangat diyakini mengandung berbagai petunjuk yang sangat ideal bagi kesejahteraan hidup manusia ya. Sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis ya, sesuai dengan Al-Quran bahwa Islam itu syarat dengan ajaran moral yang menekankan pada kesejahteraan sosial. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam ya, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu ya, agama selain daripada Islam itu, dan dia itu di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi ya. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Maka pilihlah agama Islam sebagai agama dalam kehidupan kita. Semestinya hal ini dipandang secara substansial atau sebagaimana dijelaskan oleh Imam Raghib Al-Isfahani, Islam itu ada dua macam ya. Yang pertama, Islam di bawah iman. Apa sih? Yaitu hanya mengakui dengan lisan saja atau dengan lidah saja
Yang kedua, Islam di atas iman, yaitu bersamaan dengan pengakuan lisan, juga dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam hal segala yang telah ditetapkan dan ditentukan. Rasanya tidak mungkin jika Islam yang dimaksud dalam surat Al-Imran tersebut ya, ayat 85 tersebut sebatas Islam di bawah iman saja. Tentu harus Islam yang dimaksud adalah Islam di atas iman ya. Karena makna iman itu adalah kita yakini di dalam hati, kita ucapkan di lidah kita atau di lisan kita, dan kita buktikan dengan perbuatan kita ya, dengan amalan-amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya sekedar institusi agama ya yang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya sebatas simbol yang bersifat legal atau formal seperti di dalam KTP saja ya, maupun simbol lain yang melekat pada pribadi seseorang, yaitu pakaian, atribut-atribut lainnya. Namun Islam itu harus lebih pada kepasrahan yang mutlak ya, pada yang maha kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat riya atau ingin dipuji orang lain, sombong ya, maka amalnya itu akan tertolak ya. Amalnya itu sudah pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak pasrah kepadanya, ya kepada Allah itu ada rasa ingin dipuji oleh selainnya. Ya, sebab menyekutukan Allah dengan orang yang diharapkan pujiannya. Islam berarti kepasrahan, ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, kita harus lebih mengedepankan, harus menomorsatukan aspek Islam di atas iman, bukan sekedar Islam di bawah iman. Sehingga keislaman kita pun akan menjadi sempurna, ya, karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah inti dari Islam yang sejati, pasrah, tunduk, dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritual saja, namun Islam juga memiliki beraneka karakteristik, ya, bermacam-macam pola. Islam memiliki berbagai karakteristik baik di bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, ya, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, ya, sekalipun politik, ya, bidang pekerjaan dan bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian, Islam mencakup pada seluruh aspek kehidupan manusia, ya, semuanya harus bermuara, harus bertujuan pada makna Islam secara hakiki, yaitu pasrah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi agama Islam itu bukan hanya tentang ritual saja, ya, tetapi juga harus memiliki berbagai karakter, ya, di bidang agama, ibadah, akidah, ya, ilmu pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, banyak yang lainnya, ya. Lalu sumber ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah utus, ya, dengan hanya dua sumber pedoman hidup atau ajaran bagi umat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya, Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah, ya. Yang pertama, sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam ilahi, ya, atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pembacaannya merupakan suatu ibadah, ya. Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama dan pedoman hidup yang pertama bagi umat Islam, ya. Ia merupakan kitab yang mengandung ajaran yang komprehensif. Ya, secara sederhana kitab Al-Quran mengandung aturan terkait hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah, ya, manusia dengan sesama manusia hablum minan nas, serta manusia dengan alam semesta, dengan alam sekitar atau hablum minal alam, ya. Selanjutnya dari tiga hubungan ini, ya, terdapat sub-sub yang menjadi topik pembahasan, mulai dari
sub-sub bahasan mulai dari persoalan akidah, persoalan ibadah, akhlak ya, syariah atau muamalah, lalu bidang ilmu, kebudayaan, sejarah, lalu pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, politik, dan masih banyak yang lainnya. Karena Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran agama Islam. Ya. Lalu sumber hukum Islam yang kedua adalah as-sunnah atau al-hadis. Ya. Yang mana hadis itu merupakan kabar baru atau kabar berita yang datangnya dari perkataan, perbuatan, dari tingkah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan sandaran selain daripada Al-Quran itu sendiri. Sunnah atau al-hadis merupakan sumber hukum yang kedua di dalam agama Islam. Ya. Hadis-hadis itu banyak ya. Ada hadis sahih, ada hadis qudsi, ya. Hadis sahih itu adalah hadis yang harus kita pedomani, harus kita yakini, ya. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang memang sudah begitu diketahui asal-usulnya, yang sangat dekat dengan kehidupan Rasulullah, yang ada di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat yang memang benar-benar tidak diragukan lagi keaslian perawiannya ya atau sumber hadis-hadisnya. Lalu tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme ya. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat dalam solidaritas bersama dalam wilayah baik politik tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom ya. Wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme juga merupakan paham ideologis ya kebangsaan sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktivitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah negara, sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas ya. Itulah wawasan keislaman dan kebangsaan atau rasa nasionalisme kita ya terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agama keislaman ya, agama Islam dan kebangsaan itu tetap ada hubungannya ya. Agama dan kebangsaan ada hubungannya yang sangat erat ya. Bagaimana membentuk karakter calon-calon pemimpin di masa depan yang berwawasan keislaman yang luas ya, yang berwawasan kebangsaan, yang nasionalisme sehingga menjadikan pemimpin-pemimpin yang jujur, adil terhadap rakyatnya ya, yang mau mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia ya. Ibu harapkan kalian semua anak-anak ibu nanti menjadi calon-calon pemimpin yang berwawasan keislaman yang luas ya, yang berkeimanan yang kuat ya, lalu berkebangsaan dan nasionalisme yang luar biasa terhadap negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Anak-anak ibu semuanya, demikianlah materi wawasan tentang keislaman dan kebangsaan serta nasionalisme hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat, berpuasa di bulan suci Ramadan, bertadarus Al-Quran, menjalankan ibadah-ibadah lainnya, terutama sholat tarawih ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu akhiri materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.